Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Serahkan padaku, Tuan Si, kamu pergi bantu Perisu dan yang lainnya. Sesosok terbang dan mendarat di sebelah Han Li. Itu adalah guru lembah Fu. Dia menekankan tangannya ke pintu batu dan berkata kepada Han Li, "Kalau begitu aku akan menyerahkannya pada Valley Master Fu." Han Li melirik Valley Master Fu, melepaskan tangannya dari pintu batu, dan berbalik ke arah Raja Serangga Tahun Api. Pengepungan Raja Serangga Tahun Api tidak mulus. Serangan pria berotot dan yang lainnya hampir semuanya diblokir oleh nyala waktu di sekitar Raja Serangga Tahun Api. Tubuh Han Li berkedip dan muncul di atas Raja Serangga Tahun Api dari udara tipis. Dia akan melakukan sesuatu. "Tuan Si, saya di sini untuk membantu Anda." Pria berjanggut itu berteriak keras, dan dia juga menerkam ke arah Raja Serangga. Dia membuat isyarat dengan kedua tangan, dan dia terus melantunkan mantra seolah sedang mempersiapkan semacam teknik rahasia. "Jangan datang." Akibatnya, saat Han Li baru saja berteriak, nyala waktu di tubuh Raja Serangga Tahun Api berkobar, dan berubah menjadi matahari yang terik. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya api yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari dalam, menutupi langit saat mereka menyerang ke arah Han Li dan pria berjanggut besar itu. Pria berotot itu buru-buru mundur, tapi sudah terlambat. Tubuhnya tertusuk oleh api, dan dia berubah menjadi nyala api. Cahaya dingin melintas di mata Han Li, dan cahaya keemasan melintas dari tubuhnya. Kecepatannya tiba-tiba dipercepat beberapa kali lipat, dan tubuhnya berputar dan melengkung dengan kecepatan yang luar biasa. Seolah-olah dia tidak memiliki tubuh fisik, yang memungkinkan dia untuk melewati seberkas cahaya api yang tak terhitung jumlahnya benar-benar tanpa cedera, lalu langsung muncul di depan Raja Kumbang Tahun Api. Jejak kepanikan melintas di mata Raja Serangga Tahun Api. Ketika hendak melakukan sesuatu, tiba-tiba terdengar dengusan dingin. Kepalanya tiba-tiba sakit, dan tubuhnya meringkuk. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya keemasan muncul di tangan Han Li. Ini adalah pedang panjang emas dengan benang transparan dari hukum waktu yang berputar di sekitarnya, memberikan kekuatan hukum waktu yang menakjubkan, dan dia tiba-tiba mengayunkannya ke udara. Aura dunia terdekat bergetar, dan garis emas tipis meluncur, langsung merobek api waktu di sekitar Raja Serangga Tahun Api dan menyapu leher Raja Serangga Tahun Api. Kepala Raja Serangga Tahun Api jatuh. Melihat Raja Serangga Tahun Api terbunuh, ekspresi Jin Liu mengendur. Dia segera menghentikan formasi tiga hebat dan terbang menuju tiga sarang lebah di tanah. Han Li juga merasa lega. Dia membalikkan tangannya dan menyingkirkan pedang emas itu. Namun saat melihat aksi Jin Liu, dia pun ikut terhuyung-huyung dan langsung menerkam ke arah sarang lebah. Sosoknya melintas dan muncul di depan sarang lebah. Dengan lambaian tangannya, cahaya keemasan melilit sarang lebah, dan dia menyingkirkannya. Pada saat ini, Jin Liu juga terbang ke depan sarang lebah lain dan mengambilnya dengan lambaian tangannya. Kemudian, keduanya menembakkan sinar cahaya pada saat yang sama untuk membungkus sarang ketiga, tapi karena takut melukainya, mereka tidak bisa berhenti berkelahi untuk sementara waktu. "Rekan Taoisi, kamu sudah mengumpulkan satu sarang lebah, dan kamu masih menginginkan yang kedua. Bukankah kamu terlalu rakus?" Jin Liu memandang Han Li dan berkata dengan sinar dingin di matanya. "Aku akan mengembalikan hal yang sama kepada rekan Taois Jin. Kamu sepertinya tidak banyak berperan dalam pertempuran barusan, tapi kamu ingin memonopoli dua sarang lebah. Bukankah kamu terlalu tidak tahu malu?" Han Li berkata tanpa ekspresi, menyiratkan bahwa dia tidak berniat menyerah sama sekali. "Jika bukan karena teknik rahasia Sekte Tiansui kami untuk memenjarakan Raja Serangga Tahun Api, apakah menurutmu Dewa Emas sepertimu bisa membunuhnya? Selain itu, saya hanya mengumpulkan sarang lebah kedua untuk rekan Taois Su."
Dengan kontribusinya, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mengambil satu sarang lebah, bukan? Jin Liu sangat marah ketika mendengar itu dan berkata, "Kalau begitu, Perisu, tolong datang dan ambil sendiri. Jika kamu mengambilnya, siapa tahu kamu akan mengambilnya nanti." Han Li tidak memberi Jin Liu wajah apapun dan berkata sambil terkekeh, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Saya memberi Anda wajah, tetapi Anda tidak menginginkannya." Wajah Jin Liu memerah, dan matanya dipenuhi amarah. "Rekan Taois Jin, berikan sarang lebah itu kepada rekan Si," suara Su Miaqian terdengar dari jauh. Pada saat itu, dia muncul di depan pintu masuk pintu batu dan melambaikan tangannya untuk memancarkan bola cahaya biru yang menyatu dengan pintu batu biru yang baru saja dibuat Han Li. Dia menempelkannya dengan kuat di pintu masuk untuk menahan serangan kawanan di luar. "Rekan Taois Su, apa yang kamu bicarakan? Ini adalah..." Jin Liu mengerutkan kening ketika mendengar itu dan berkata dengan sangat tidak puas. "Dalam pertempuran ini, kontribusi rekan Si sangat bagus. Saya pikir semua orang di sini tidak akan mengatakan apa-apa jika dia mengambil 2 sarang lebah. Selain itu, dia baru saja menyelamatkan hidup saya, jadi anggaplah itu sebagai balasan budi saya," lanjut Su Miaqian. Ketika Han Li mendengar itu, dia mengangkat alisnya dan menatap Su Miaqian dengan heran. "Anda beruntung." Mendengar perkataan Su Miaqian, ekspresi Jin Liu berubah. Dia mendengus marah dan menarik tangannya. Han Li juga tidak berdiri di atas upacara. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan sarang lebah ketiga. Kemudian, sosoknya melintas dan muncul di depan pintu masuk gua. Sinar cahaya keemasan memasuki pintu batu biru dan berubah menjadi tirai cahaya keemasan yang tebal. Segera, pola segel muncul di tirai cahaya, dan fluktuasi waktu yang dipancarkannya beberapa kali lebih kuat. Selain teknik rahasia yang baru saja digunakan Su Miaqian, pintu batu itu tidak lagi bergetar dan menghalangi pintu masuk dengan kuat. "Ayo pergi." Su Miaqian melirik Han Li dan terbang menuju lorong di atas danau magma. Tanpa dukungan dari Raja Serangga Tahun Api, lapisan tirai api di lorong juga menghilang tanpa jejak. Su Miaqian terbang ke sana dalam sekejap. Yang lainnya juga terbang ke lorong itu satu persatu. Setelah semua orang masuk, Su Miaqian berbalik dan melambaikan tangannya. Sinar cahaya biru keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi lapisan tebal kristal es biru, menghalangi jalan masuk. Melihat ini, yang lain juga menggunakan teknik rahasia atau senjata peri mereka sendiri, dan menambahkan beberapa lapis batasan untuk memblokir jalan dengan kuat sebelum melanjutkan. Bagian itu tidak lama, dan kelompok itu segera mencapai akhir. Di ujungnya ada ruangan batu kecil dengan pintu merah gelap terang di tengahnya. Itu persis sama dengan pintu teleportasi sebelumnya. Di samping pintu cahaya, ada sebuah tablet batu dengan sederet teks kuno tertulis di atasnya. "Pintu penjara, terlarang." Ketika Han Li dan yang lainnya melihat kata-kata di loh batu, ekspresi mereka berubah dan saling memandang. "Pintu penjara. Mungkinkah menara waktu ini sebenarnya adalah menara penjara?" Master Fu bergumam. "Jika itu masalahnya, monster logam di lantai pertama dan kunang-kunang tahun api di lantai 2 sebenarnya adalah penjaga penjara. Sekarang saya memikirkannya, itu bukan tidak mungkin." Han Li merenung dan berkata. Ketika dia melihat kunang-kunang tahun api sebelumnya, dia merasa bahwa mereka seperti tentara yang berpatroli. Jika mereka adalah penjaga penjara yang diatur oleh Dewa Tai Sui, banyak hal yang masuk akal. Daripada menebak-nebak di sini, kenapa kita tidak pergi ke lantai 3 dan melihat-lihat? Kita akan tahu segalanya di sana, kata Su Miaqian. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua melihat ke pintu cahaya merah gelap. Pintu ini ditutupi oleh lapisan cahaya merah gelap. Itu terlihat tidak berbeda dari batas normal, kecuali ada lingkaran cahaya keemasan di permukaannya. Mata Han Li tertuju pada pintu cahaya,
dan dia tidak bisa menahan sedikit cemberut. Dia merasakan perasaan aneh yang tak terlukiskan. Batas pintu cahaya di depannya tampak sedikit tidak biasa. Mata Jin Liu juga tertuju pada pintu cahaya, tetapi dia sepertinya tidak menemukan sesuatu yang aneh dan hendak membuka segelnya. Han Li membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu untuk menghentikannya, tetapi dia menyerah setelah memikirkannya. Rekan Si, ada apa? Master Fu sepertinya telah memperhatikan ketidaknormalan Han Li dan bertanya dengan suara rendah. Aku merinding tanpa alasan, aku tidak tahu apa yang salah. Han Li tidak bisa menjelaskan, jadi dia hanya bisa menghindar. Saat mereka mendengar ini, ekspresi semua orang berubah dan menjadi gugup. Bahkan Jin Liu menghentikan apa yang dia lakukan dan menoleh untuk melihat Han Li. Han Li tanpa ekspresi dan tidak menanggapi. Berpura-pura misterius, Jin Liu memarahi dengan suara rendah dan berbalik ke pintu batu lagi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masih mulai melanggar larangan itu. Tidak lama kemudian, cahaya merah menyala di pintu batu, dan riak emas di layar lampu di dalam pintu menyala 2 kali dan menghilang. Oke, batasannya telah dibuka, kamu bisa masuk. Jin Liu melirik Master Fu dan yang lainnya saat berkata. Pada akhirnya, orang-orang ini saling memandang dan tidak ada yang mengambil langkah pertama. Kamu sudah di sini, apakah kamu masih ingin mundur? Master Fu, mengapa Anda tidak memberi contoh? Tanya Jin Liu. Ketika Master Fu mendengar ini, ekspresinya sedikit menegang, tapi dia tidak langsung mengatakan apapun. Su Miaqian mencibir dan benar-benar mengabaikan penghalang Jin Liu dan melangkah ke pintu terlebih dahulu. Jin Liu tidak peduli tentang hal lain dan segera mengejarnya. Tatapan orang-orang lainnya tertuju pada Master Fu. Ekspresi Master Fu berubah beberapa kali, tetapi dia akhirnya bertepuk tangan dan berkata, kekayaan berasal dari bahaya, ayo pergi. Dengan itu, dia mengambil langkah pertama melalui pintu lampu dan melintas ke layar lampu pintu batu. Han Li tidak tinggal lama dan mengikuti dari dekat ke pintu, dan sosoknya segera menghilang. Begitu memasuki pintu, Han Li merasa pusing dan jantungnya sedikit menegang. Untungnya, selain itu, tidak ada kelainan lain. Ketika dia berdiri lagi, dia menemukan bahwa dia telah tiba di sebuah lapangan besar yang diaspal dengan batu hitam. Langit di atas alun-alun dipenuhi awan kelam, dan angin dingin menderu-deru. Langit sangat gelap, dan di mana-mana dipenuhi aura busuk dan jahat. Han Li melihat bahwa beberapa orang yang datang sebelumnya semuanya berdiri di tempat yang sama, mengerutkan kening saat mereka melihat ke belakang. Ekspresinya berubah sedikit, dan alisnya juga berkerut. Jadi begitu, dia perlahan berbalik dan menghela nafas. Di belakangnya berdiri sebuah pintu batu besar yang tingginya ratusan kaki. Di sisi kiri dan kanan pilar pintu, terdapat ukiran seorang pria kuat berzirah emas, memegang kapak dan memelototinya. Ambang pintu diukir dengan segala macam rune aneh. Apa ini? Mengapa ada rune pembatasan yang begitu rumit? Su Miaqian bertanya dengan wajah bingung. Di pintu batu ini, ada 36 jenis rune, dan jumlah rune yang terukir adalah 72. Tampaknya bertepatan dengan jumlah roh surgawi dan kejahatan bumi, untuk memperkuat kekuatan penyegelan dan penindasan, Jin Liu berkata dengan cemberut. Ketika kita baru saja masuk, larangannya tidak begitu ketat. Mengapa larangan keluar begitu rumit? Mungkinkah orang yang masuk terjebak di dalamnya sampai mati? Master Fu mendengarnya dan berkata dengan heran. Kamu terlalu banyak berpikir, rekan Fu. Mungkin yang diblokir oleh pembatasan ini bukan kita, Han Li melihat ke kejauhan saat berkata. Master Fu mengikuti pandangan Han Li ke kejauhan dan melihat ada bangunan hitam jauh dari alun-alun. Itu dikelilingi oleh kabut hitam, membuatnya sulit untuk melihat dengan jelas. Hehe, aku tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan bagi kita untuk datang ke sini secara tidak sengaja. Jin Liu terkekeh dan berkata dengan sikap mencela diri sendiri.
Jangan bicara tentang apakah itu berkah atau kutukan. Tampaknya semakin tinggi levelnya, semakin kuat batasan pada indera ilahi. Ini sangat tidak nyaman, kata Master Fu dengan cemberut. Ayo pergi, tidak ada jalan kembali. Karena kita di sini, mari jelajahi menara ini bersama. Ini bukan perjalanan yang sia-sia, kata Su Xiaqian dengan tenang. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke depan lebih dulu. Mata Jin Liu menjadi gelap dan dia buru-buru mengikuti. Master Fu dan yang lainnya memiliki ekspresi yang rumit. Mereka melihat ke pintu batu besar di belakang mereka dan tampak ragu-ragu. Pembatasan pada pintu batu ini tidak kalah dengan formasi perlindungan dari sekte besar. Tidak mudah untuk memecahkannya. Mari kita cari jalan keluar lain, Han Li mengingatkan Master Lembah Fu saat dia lewat. Saat dia berbicara, dia juga bergegas menuju gedung hitam itu. Master Fu dan yang lainnya melihat ini dan ekspresi mereka berubah lagi. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, mereka hanya bisa mengikuti. Saat mereka bergerak maju, semakin dekat ke gedung hitam, semakin padat Yin Qi jadinya. Ketika hampir berada di depan gedung, mereka bahkan merasakan suhu udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Beberapa kultivator keliling Golden Immortal mengeluarkan kabut putih dari lubang hidung dan mulut saat bernapas. Ketika mendekati bangunan hitam itu, mereka menyadari bahwa itu sebenarnya adalah kuil kuno dengan ilalang yang tumbuh di atasnya. Gerbang kuil kuno itu sangat bobrok. Tidak hanya rumput liar yang tumbuh di antara celah-celah dinding bata, bahkan kedua pintu kayu itu pun tertutup lumut. Kedua pengetuk kepala binatang itu juga tertutup karat dan digantung miring di pintu. Han Li berdiri di luar gerbang gunung dan matanya tertuju pada papan horizontal yang tergantung di atas ambang pintu. Dia berkata dengan lembut, 18 tingkat. Melihat 3 kata di papan horizontal, ekspresi semua orang menjadi aneh. Mengapa 18 tingkat? Bukankah kita baru saja memasuki level ketiga? Bagaimana kita bisa sampai ke tingkat ke-18? Master Fu berkata dengan heran. Jangan ribut. Mungkin kuil kuno ini disebut 18 tingkat, kata Jin Liu dengan jijik. Tempat ini dipenuhi dengan hantu Qi. Saya khawatir ini bukan tempat yang baik. Saya pikir lebih baik jika kita tidak masuk, kata seorang kultivator nakal Golden Immortal dengan suara gemetar dengan ekspresi ketakutan. Begitu suaranya jatuh, suara berderit terdengar. 2 pintu kuil kuno terbuka dengan sendirinya. Semua orang menunggu sejenak, namun ketika mereka melihat bahwa tidak ada gerakan dari dalam, mereka tidak bisa menahan diri untuk saling memandang dengan cemas. Mereka bingung harus berbuat apa. Jin Liu dan Su Aiqian saling memandang, saling mengangguk, dan berjalan melewati pintu. Alis Han Li berkedut. Dia merasa itu aneh dan mengikuti mereka masuk. Master Fu dan yang lainnya memiliki hati yang berat dan hanya bisa menahan diri dan mengikutinya. Semua orang melangkah ke kuil kuno. Di belakang mereka, terdengar suara berderit yang panjang dan tidak menyenangkan. Pintunya tertutup. Han Li menoleh dan melihat 2 bola api hantu hijau tua melayang keluar dari balik pintu. Mereka mengelilingi kelompok itu dan dengan santai melayang ke depan, seolah-olah mereka adalah 2 lentera yang memimpin jalan. Semua orang terkejut dengan pemandangan aneh di depan. Setelah lama ragu-ragu, mereka mengikuti 2 bola api hantu dan berjalan ke kedalaman kuil kuno. Di belakang pintu ada kotak putih yang tidak terlalu kecil. Ketika Han Li berjalan di atasnya, dia merasa tanah di bawah kakinya tidak rata dan terdengar suara berderit kecil dari waktu ke waktu. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa tanah dari kotak putih ini tidak diaspal dengan batu putih, tetapi dengan potongan tulang putih yang patah. Tidak hanya tanahnya tidak rata, ada juga bintik api hijau hantu yang keluar dari waktu ke waktu. Semua orang dengan hati-hati berjalan di atasnya. Untungnya, tidak ada yang aneh di sepanjang jalan. Semua orang segera tiba di Aula Raja Surgawi. Di dalam Aula Raja Surgawi,
ada dua patung Raja Surgawi yang hampir setinggi seluruh rumah. Keduanya mengenakan baju besi emas yang rusak. Salah satunya memegang Demon Subduing Pesel, dan yang lainnya memegang kepala manusia yang berdarah. Berbeda dengan Raja Surgawi asli di kuil, kedua patung ini terlihat ganas dan terlihat seperti roh jahat. Setelah melewati aula Raja Surgawi, semua orang datang ke alun-alun yang lebih besar. Ada 9 platform tinggi yang dibangun di kedua sisi alun-alun. Ada banyak sosok pada mereka, dan tangisan menyedihkan terdengar dari waktu ke waktu. Han Li mengerutkan kening dan mengalihkan pandangannya ke platform pertama di sebelah kiri. Di sana, dia melihat hantu jahat berkulit ungu memegang sepasang penjepit hitam di tangannya. Dia saat ini sedang memasukkan sepasang penjepit hitam ke dalam mulut seorang wanita tua berambut putih, menjepit lidahnya dan perlahan menariknya keluar. Wajah wanita tua itu dipenuhi rasa sakit, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan banyak suara. Dia hanya bisa merintih. Di platform tinggi pertama di sisi lain, ada seorang wanita cantik yang diikat keranjang batu tanpa pakaian menutupi tubuhnya. Dua roh jahat berambut hijau sedang memegang gunting besar dan memotong tubuhnya. Tangisan wanita itu terdengar sedih dan menakutkan. Han Li terus melihat ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa semua platform batu berada dalam kesulitan. Di salah satunya, ada penggilingan batu besar yang didorong oleh Raja Hantu yang kuat. Itu menggiling anggota tubuh dan tulang manusia, tetapi kepala pria itu masih utuh, dan dia masih meratap kesakitan. Di tempat lain, ada periuk besi besar dengan api melingkar di sekelilingnya. Panci itu mendidih dengan minyak, dan di sampingnya, beberapa roh jahat membawa orang yang ketakutan dan melemparkannya ke dalam panci. Asap hitam mengepul dari ledakan, dan bau daging yang terbakar sangat kuat. Han Li mengerutkan kening. Dia akhirnya mengerti mengapa tempat ini disebut tingkat 18. Di dunia fana dan alam roh, ada desas-desus bahwa dunia bawah memiliki 18 tingkat api penyucian. Han Li telah mendengar banyak hal sejak dia masih muda, jadi dia tidak menganggap pemandangan di depannya aneh, tetapi dia sedikit lebih bingung. Tempat apa ini? Ekspresi Master Fu serius saat dia bertanya dengan keras. Begitu dia selesai berbicara, ada kilatan cahaya merah di langit di depan alun-alun. 10 sosok perlahan melayang turun dari langit. Han Li memfokuskan pandangannya untuk menemukan bahwa ada 10 makhluk hantu berjubah merah resmi dengan sabuk emas dan giok di pinggangnya. Hantu-hantu itu terlahir dengan kepala banteng dan tanduk tajam, wajah kuda dan janggut panjang, atau mulut menonjol dan pipi monyet, semuanya ganas dan aneh, dan tidak ada yang berbentuk manusia. Hanya satu di tengah yang memiliki wajah pucat dan sekuntum bunga merah tergantung di depan dadanya. Dia tampak sedikit seperti seorang sarjana yang baru saja dipromosikan. Iblis macam apa kamu? Beraninya kamu berpura-pura menjadi misterius dan membingungkan di sini. Tatapan Jin Liu menjadi dingin saat dia berteriak dengan marah. Beraninya kalian tahanan jahat tidak berlutut dan mengakui kesalahanmu setelah melihat 10 Raja Yama. Pria berwajah pucat yang terlihat seperti manusia menegur dengan satu tangan di pinggangnya dan tangan lainnya menunjuk ke arah kerumunan. Suaranya melengking, ditambah dengan gerakannya yang agak feminin, itu segera menghancurkan citra ilmiah aslinya. Dia tampak seperti seorang Kasim yang bukan Yin maupun Yang. 10 jenderal hantu berani menyebut diri mereka Raja Yama. Benar-benar lelucon. Su Liqian mencibir dan berkata, hari ini, kamu memasuki 18 tingkat api penyucian atas kemauanmu sendiri. Kamu akan dijatuhi hukuman tanpa akhir. Jangan pernah berpikir untuk memasuki siklus reinkarnasi. Jenderal hantu berwajah putih berteriak dengan marah lalu terbang. 9 orang lainnya melayang bersamanya. Jubah resmi merah mereka berkibar meskipun tidak ada angin. Begitu mereka bergerak, angin dingin menderu di kedua sisi. Sebagian besar kabut hitam melonjak keluar dari tanah.
Hantu jahat yang tampak ganas yang tak terhitung jumlahnya memegang senjata tulang putih menerkam ke tengah alun-alun. Karena terlalu banyak hantu jahat, mereka sudah berkerumun saat bergegas ke alun-alun, bertabrakan satu sama lain, terinjak-injak satu sama lain, dan lolongan hantu menggetarkan bumi. Bagaimana bisa ada begitu banyak hantu? Lembah Guru Fu mengerutkan kening. Itu hanya beberapa item dunia lain biasa yang dapat dengan mudah dihancurkan menjadi abu. Semuanya, jangan panik dan mengacaukan formasi kalian. Jika ada formasi, kami akan membuat formasi. Jika tidak ada formasi, kami akan bertahan melawan musuh. Mari singkirkan kentang goreng kecil ini terlebih dahulu. Sekte Air Surgawi akan berurusan dengan 10 jenderal hantu di atas, kata Jin Liu keras dengan ekspresi tenang. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dan pagoda 8 harta karun indah muncul di udara. Permukaannya memancarkan semburan cahaya perak. Han Li memusatkan perhatian padanya dan melihat gelombang riak spasial menyebar dari pagoda. Dia bergumam. Artefak abadi spasial, jarang, tapi nilainya tidak tinggi. Setelah itu, pintu masuk pagoda harta karun Linglong menyala satu demi satu, dan selusin sosok terbang keluar darinya. Mereka berputar dan mendarat di tanah, kembali normal. Itu adalah selusin tetua yang mengenakan seragam Sekte Air Surgawi. Di antara mereka, pemimpinnya adalah Dewa Primordial tahap awal, sedangkan sisanya sebagian besar adalah Dewa Emas tahap akhir dan Dewa Emas puncak. Penatua Lu Qiyu, ada banyak jenderal hantu di sini. Kami harus menyusahkanmu untuk membantu kami, kata Jin Liu sambil menangkupkan tinjunya ke belasan orang. Tidak apa-apa, kami dengan rela memasuki pagoda pengorbanan sehingga kami dapat membantu Anda pada saat yang genting. Oleh karena itu, tidak perlu berdiri pada upacara. Tetua kurus berambut putih itu melambaikan tangannya. Master Fu dan yang lainnya sedikit tenang saat melihat ini. Mereka memegang senjata sihir mereka dan bersiap untuk melawan musuh. Kemudian, Jin Liu dan Su Lai Qian saling memandang dan memimpin lebih dari 10 tetua dari Sekte Air Surgawi untuk terbang dan menerkam jenderal hantu berjubah merah yang menyebut dirinya 10 Raja Neraka. Rekan Taois, meskipun kultivasi jenderal hantu ini tidak tinggi, jumlahnya terlalu banyak. Jika kita bertarung secara terpisah, cepat atau lambat kita akan kelelahan. Mengapa kita tidak menggunakan formasi kekacauan naga hijau bersamaku? Mungkin kita bisa bertahan sampai Sekte Air Surgawi kembali dengan kemenangan, teriak Master Lembah Fu setelah orang-orang dari Sekte Air Surgawi pergi. Formasi kekacauan naga hijau ini adalah formasi rahasia lembah King Suo Anda. Kami tidak mengenalnya. Bagaimana kita bisa membentuk formasi bersama? Seorang kultivator Dewa Emas bertanya dengan tatapan bingung. Kunci untuk membentuk formasi ini adalah harta karun. Anda hanya perlu melakukannya sesuai dengan metode yang saya katakan. Ini sangat sederhana. Master Fu berkata dan dengan cepat mengajarkan metode pembentukan formasi kekacauan naga hijau kepada semua orang melalui telepati. Kemudian, dia memutar pergelangan tangannya, mengangkat tangannya dan melemparkan jade amulet berbentuk naga ke atas, dan berteriak. Dia berteriak, formasi. Begitu dia selesai berbicara, beberapa dari mereka segera mengambil tindakan. Mereka membentuk lingkaran sesuai dengan metode katanya. Pada saat yang sama, mereka menggunakan langkah astral dan membentuk segel tangan. Mulut mereka juga mulai bernyanyi. Meskipun Han Li berdiri di samping mereka, dia tidak bergerak. Melihat jenderal hantu melonjak ke arahnya seperti air pasang, mereka tidak punya waktu untuk berdebat dengannya. Mereka hanya merasa sedikit kesal.